Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Ari Wahyuni, NIM C241900006 dari Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 56. Pada kesempatan kali ini, aku dapat tugas dari praktikum mata kuliah Biologi Populasi Ikan untuk membuat rancangan kerja cara melakukan isolasi DNA untuk sampel ikan. So, langsung aja kita lihat ke videonya. Nah, isolasi DNA ini sebenarnya merupakan teknik atau cara untuk memisahkan sel dengan berbagai zat-zat lainnya, di mana tujuan dan hasil dari isolasi DNA ini merupakan DNA genom yang berkualitas. Nah, di sini aku udah menyiapkan rancangan kerjanya. Oke, mari kita bahas prosesnya satu persatu. Berikut merupakan rancangan kerja dari isolasi DNA pada ikan. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, di mana sampel diperoleh dari bagian punggung atau bagian bawah sirip dorsal pada ikan, yang kemudian sampel dipreparasi terlebih dahulu. Setelah itu, sampel ditambahkan dengan 200 mikroliter GT buffer yang berfungsi untuk mengeluarkan sel. Selanjutnya, sampel ditumbuk dengan mikropastel sampai benar-benar halus. Setelah itu, sampel dihomogenisasi dengan vortex selama 30 detik. Selanjutnya, sampel ditambahkan dengan 20 mikroliter Protka. Setelah itu, diinkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius selama 30-60 menit. Selanjutnya, sampel di-invert hingga 30 kali pengulangan setiap 5 menit membentuk gerakan infinity. Setelah itu, sampel ditambahkan dengan 200 mikroliter GBT buffer yang berfungsi sebagai larutan penyangga. Setelah itu, sampel di-sek menggunakan vortex selama 5 menit. Setelah itu, diinkubasi kembali dengan suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit untuk sampel ikan atau 30 menit untuk sampel gastropod. Selanjutnya, sampel di-invert sebanyak 30 kali pengulangan setiap 5 menit membentuk gerakan infinity. Setelah itu, panaskan perhead EB dengan inkubator bersuhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya, sampel ditambahkan dengan 200 mikroliter ETOH-ABS yang berfungsi untuk mengendapkan DNA. Selanjutnya, sampel di-sek kembali selama 10-30 detik dengan menggunakan vortex. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam freezer selama 30 menit hingga setengah hari tergantung jenis sampel. Selanjutnya, sampel ditransfer dari tube ke dalam GD kolom. Setelah itu, sampel disentrifuse selama 2 menit dengan kecepatan 14.000 hingga 16.000 G. Setelah itu, sampel dikeluarkan dari mikrotub, kemudian air di bagian bawah mikrotub dibuang. Setelah itu, ditambahkan 400 ml W1 buffer yang berfungsi untuk mereduksi protein dan memisahkan dari kotoran. Setelah itu, sampel disentrifuse selama 30 detik. Untuk kemudian, sampel diambil dari jadi kolom dan air di bagian bawah jadi kolom dibuang. Setelah itu, sampel ditambahkan dengan 400 mikroliter W2 buffer yang berfungsi untuk mereduksi garam. Setelah itu, sampel disentrifuse kembali selama 30 detik. Kemudian, sampel dikeluarkan dari jadi buffer, dan air di bagian bawah sampel dibuang. Setelah itu, sampel disentrifuse kembali selama 3 menit. Kemudian, sampel dipindahkan dari jadi kolom ke dalam tub berukuran 1,5 ml menggunakan mikropipet. Selanjutnya, sampel ditambahkan dengan 50 ml per head EB yang telah kita panaskan sebelumnya dan ditunggu 10 menit hingga benar-benar dingin. Kemudian, sampel disentrifuse selama 30 detik. Mungkin sekian teman-teman video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya buat kalian semua. Dadah, sampai ketemu di praktikum selanjutnya.